Sekarang bagaimana cara mandinya pemula seperti ini? Maksudnya pemula gimana tadi itu? Pemula itu maksudnya adalah perempuan yang pertama kali ngalamin istihadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali membahas tentang permasalahan haid dan permasalahannya. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan materi selanjutnya, kita mengingatkan kembali karena ada yang bertanya kemarin itu. Seumpama tanggal 1 keluar darah 5 jam. Setelah selesai darahnya berhenti, apa tindakan perempuan ini? 5 jam tanggal 1. Tindakannya apa? Cebok. Kenapa cebok? Karena keluarnya darah kurang 20. Setelah selesai cebok, sholat seperti puasa seperti kemudian tanggal 4 dia keluar lagi 5 jam. Setelah berhenti, cebok lagi. Setelah cebok, sholat seperti biasa, puasa seperti kemudian terus gak keluar lagi sampai tanggal 15 kelewat. Sampai 15 hari kelewat. Maka sholat 2, 3, 4-nya sah enggak? Sah udah. Karena ini bukan haid, jadi sah. Sah begitu. Ini penjelasan atau keterangan dari pertanyaannya orang Tegal Alur. Yang selanjutnya adalah tentang masalah ini penting. Penting sekali masalah ini kita bahas karena banyak orang keliru. Beberapa orang ada yang salah paham sehingga berhubung berpatokan pada sebuah ungkapan dari hadis Nabi bahwa sholat tidak wajib diqadha. Sholat tidak wajib diqadha. Puasa juga tidak wajib diqadha. Ada beberapa orang punya pahaman ini keliru. Ada beberapa ketentuan sehingga benar, hadis itu yang benar yang mengatakan sholat nggak perlu diqadha. Tapi ada beberapa ketentuan yang menetapkan bahwa sholat itu wajib diqadha. Ada ketentuannya. Jadi tidak melulu kemudian sholat tidak wajib diqadha. Ada beberapa yang memang sholatnya harus diqadha. Ya, ini yang harus dipahami. Salah barangkali keluar darah. Sekali lagi perlu diingatkan kembali bahwa tidak kok melulu setiap keluar darah itu kemudian dikatakan haid. Salah itu. Salah, keliru besar. Bisa dikatakan haid kalau memenuhi syaratnya haid. Bahwa darah keluar minimal 24 jam setelah dirapel. Kemudian darah tidak melebihi 15 hari. Kemudian darah keluar di waktu yang memungkinkan dihukumi haid. Ini harus dipahami benar sehingga tidak terjadi kekeliruan yang beredar di masyarakat. Karena ada beberapa orang yang punya pemahaman bahwa
sholat tidak perlu diqadha. Memang ada ketentuannya. Yang parah itu puasa juga nggak perlu diqadha. Ini kan salah. Puasa nggak diqadha. Salah banget. Oleh karenanya lebih fokuslah pahami ini sehingga tidak terjadi kekeliruan. Yang selanjutnya adalah tentang masalah mani'. Mani'un. Apa? Perkara yang mencegah sahnya sholat. Begitu aja udah. Maniknya ada berapa? Satu adalah haid. Kedua adalah ketiga adalah gila. Kemudian ayat. Oleh karena manik itu ada yang khusus, ada yang umum, maka harus dipahami juga oleh laki-laki. Terutama untuk masalah masalah tentang mengqadha sholat. Ini hati-hati. Manik itu ada dua. Yaitu datang dan berhenti. Kalau datang itu disyaratkan bahwa waktunya tersisa bisa untuk sholat dan bersucinya. Kalau berhenti, syaratnya waktu yang tersisa cukup untuk takbiratul ihram. Jadi ada beda antara manik datang dengan manik berhenti, itu ada beda. Contohnya ini. Sekarang bulan apa? Bulan Mei. Sekarang bulan Mei. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14. Tanggal 14 keluar darah. Sekarang Isya ya? 14 sekarang Isya, seumpama sekarang. Antara masuknya waktu, masuknya waktu dengan keluarnya keluar darah. Antara masuknya waktu dan keluar darah kira-kira bisa untuk sholat dan takbiratul ihram. Seumpama tanggal 14 tadi. Tapi sebelumnya kita bahas ini dulu. Sholat itu ada dua. Ada tiga ya. Ada dua bener. Sholat yang bisa dijamak. Bisa dijamak, yaitu zuhur dengan asar. Kemudian maghrib dengan isya. Yang kedua adalah tidak bisa digabungkan jamak itu, yaitu subuh
dengan maghrib dengan apa? Maghrib narik asar, ya. Maghrib narik asar. Ngerti maksudnya maghrib narik asar? Jadi menjamak antara asar dengan maghrib itu nggak bisa. Kalau subuh mutlak nggak bisa dua-duanya. Subuh dengan isya, subuh dengan zuhur nggak bisa. Udah, setelah seperti ini baru kita bahas ini. Tadi habis duhur seumpama masuk waktu itu jam 12 WIB. Jam 12 lebih 5 menit keluar darah. Keluar darah tanggal berapa? Tanggal 14 ini nih. Terus keluar darah. Nyambung ini. Berarti berapa jam? Hitung aja. Berarti haid bukan? Itu karena haid. Nanti kalau sudah selesai haidnya, kita lihat. Tadi waktu datang, waktunya sholat apa? Bisa enggak geret subuh? Bisa enggak geret asar? Nah, maka ketika selesai haidnya, yang diqadha apa? Zuhur sama asar. Kenapa? Karena zuhur sama asar bisa itu begitu. Dah. Paham? Jadi ketika selesai sholat, nanti kita belum bahas berhenti nih, bahas datang dulu. Ketika sudah selesai haidnya, maka yang diqadha adalah zuhur sama asar. Kenapa asarnya diikutkan? Karena asar bisa dijamak dengan satu itu. Karena asarnya belum dikerjakan, kan jelas begitu. Orang datangnya zuhur. Sudah. Seumpama asar itu jam 15 ya. 15. Ini. Jam 15. Jam 3 seumpama. Jam 15.55 datang haid. Maka belum sempat sholat, keburu datang haid. Ini perkaranya belum sholat ini. Ini juga tadi yang zuhur belum sholat. Belum sempat sholat datang darah haid. Berhenti tanggal 21. Maka setelah selesai haidnya, nanti yang diqadha sholat apa? Bisa dijamak dengan maghrib asar? Oh iya. Yang dijamak apa? Yang diqadha apa? Zuhurnya? Kan udah kerjain sholat, maka nggak perlu zuhurnya. Yang maka yang diqadha adalah asarnya saja. Itu begitu. Udah paham? Itu bahasa simpelnya begitu. Lah, kemudian masalah apa? Masalah manik berhenti. Manik berhenti. Contoh lagi ini. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 11. Dari mulai sini dia ayan atau gila. Gila ini. Ini haid ya. Dari tanggal 11 sampai 14 gila. Dari tanggal 11, 14 berhentinya, sembuhnya tanggal 14 eling, sadar. Sadarnya itu pas asar.
lebih 15 menit. Sudah diobatin, sadar. Jam asar lebih 5 menit. Belum mengerjakan sholat datang head. Head. Sampai tanggal 21. Setelah berhenti head ini, kewajiban qadhonya apa? Asar, karena ada waktu yang tersisa. Duhurnya diqadho enggak? Kenapa diqadho? Belum dikerjakan dan bisa Ribet kan? Makanya harus hati-hati banget terkait masalah ini. Makanya ini kata Nabi, banyak perempuan masuk neraka gara-gara aja ini nih, masalah ini. Perkaranya ini nih. Biangnya di sini. Orang meremehkan masalah haid, padahal fatal banget. Karena terkait dengan ibadah puasa dan ibadah sholat. Yang ruwet itu di sininya, makanya saya bilang ini mulai bab ruwet. Setelah ini mulai lebih ruwet lagi, masalah istihadah. Waduh, lebih membingungkan lagi. Jangankan saya ke laki-lakinya bingung. Nah. Kemudian tentang masalah manik berhenti. Waktu yang cukup adalah takbiratul ihram. Ada orang haid dari mulai tanggal 14, berhenti tanggal 20 Di sini nih berhentinya. Jamnya jam 15 lebih 01. Mana? Apa enggak ruwet seperti ini? Atau bukan jam, salah itu. Bukan jam 15. Maghrib masuknya jam berapa? Jam 6 lah, biar gampang ya. Biar gampang jam 6. Di sini berhenti tanggal 21. Berhentinya jam 17.59. Lah. Apa enggak ruwet itu? Apa enggak ruwet ini? Kan begitu. Udah? Berhentinya jam 17. Cukup untuk takbiratul. Maka ketika berhenti tadi ada kewajiban qadha bagi perempuan tadi. Seumpama jebir lagi mandi maghrib, keburu maghrib karena memang cukup untuk takbiratul ihram, enggak cukup untuk sesuci, wudu dan seterusnya atau mandi dan sholat, enggak cukup. Keburu maghrib datang, sholat maghrib lah. Dia sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib selesai, dia punya kewajiban qadha. Qadha apa? Bisa dinarik sholat zuhur? Lah, maka setelah selesai kewajibannya adalah asar dan zuhur. Baru tahu kan? Begitu ruwetnya. Terhenti waktu sholat tersisa cukup untuk takbiratul ihram saja. Zuhur, maka zuhur saja. Asar. Terhenti waktu sholat masih cukup untuk bersih dan sholat. Terhenti waktu sholat tidak cukup untuk takbiratul ihram.
So, masing-masing sholat, nggak dijamak. Maksudnya jamak itu ini dalam rangka untuk menarik ini. Aturan ini mah untuk menarik aja. Kalau takbiratul ihram itu berapa menit sih? Ya karuan dirasi Allahu Akbar, karuan saja. Allah, sholli kan waktu. Nah, gitu. Dah. Sekarang kalau berhentinya itu jam, berhentinya jam 59 lebih berapa menit ini berarti? 57. Cukup enggak buat takbiratul ihram? Tidak cukup. Tidak cukup buat takbiratul ihram. Maka setelah selesai berhenti darahnya, mengerjakan sholat maghrib, seumpama karena keburu maghrib, dan dia mengqadhonya asarnya saja. Enggak duhurnya. Sebab waktu ketika berhenti, dia tidak cukup untuk takbiratul ihram. Sedangkan berhenti itu aturnya minimal cukup untuk takbiratul ihram. Ini ruwetnya di sini. Makanya amat sangat harus jeli dan hati-hati. Makanya beberapa kali saya juga ngomong dipantau. Ini karena itu masalah urusannya sholat. Mengqadha sholatnya itu yang masalah. Nah, udah sampai sini? Yang selanjutnya tentang masalah ini istihadah. Udah. Sifat-sifatnya darah dulu. Sifat darah yang pertama itu hitam, yang paling kuat. Ini harus berurut, nggak boleh tidak berurut. Pertama hitam, peringkat kedua itu merah, peringkat ketiga kuning, kemudian peringkat keempat keruh. Ini berpengaruh soalnya. Sekarang ada orang mengeluarkan darah di bulan Mei. Di bulan Mei sekarang. Di bulan Juni ya, bulan Juni aja. Di bulan Juni dia mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 5 hitam. Tanggal 6 sampai tanggal 25 merah. Ini istihadah. Ini untuk mubtadi'ah mumayyizah. Pemula yang bisa bedain darah. Jadi harus bisa bedain darah gua ini warnanya apa, itu harus tahu. Hitam kah, merah kah, kuning kah, atau keruh kah, itu harus tahu. Nah kalau seperti ini haidnya gimana?
Haidnya adalah 5 hari. Ini haid. Bagaimana syaratnya aturan yang seperti ini? Syaratnya pertama, darah yang kuat keluarnya tidak kurang dari 24 jam. Satu itu syaratnya. Yang kedua syaratnya darah kuat keluarnya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kemudian yang ketiga syaratnya darah lemah keluarnya melebihi 15 hari. Nah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu 15 lebih. Lah, kalau seperti ini maka dikembalikan ke darah kuat. Khusus untuk pemula yang bisa bedain darah. Ya? Yang bisa bedakan darah. Sekarang kalau mubtadi'ahnya tidak bisa bedain darah, pemulanya perempuan pemulanya tadi tidak bisa. Pemula itu maksudnya gimana? Bukan, pemula itu baru pertama kali istihadah. Maksudnya pemula itu. Kalau perempuan pemulanya tadi itu tidak bisa bedain darah, maka namanya pemula yang tidak memenuhi syarat. Kan syaratnya harus apa? Harus bisa bedain darah. Atau pemula yang tidak memenuhi syarat. Contohnya ini pemula yang tidak memenuhi syarat. 8 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari. Salah lagi. Hitam ini. Di sini ada seorang perempuan namanya mubtadi'ah, pertama kali mengalami darah istihadah, tapi tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan ada 3. Pertama syaratnya apa? Darah kuat minimal
Tidak kurang dari 24. Yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15. Yang ketiga, darah lemah harus melebihi. Kalau contoh seperti ini syarat yang pertama apa? Darah kuat. Ini lebih dari 24 jam? Udah, sesuai dengan aturan. Yang kedua, kurang dari 15 ya. Berapa hari keluarnya? Keluarnya berapa hari? Berarti kurang dari 15 hari? Memenuhi syarat? Yang ketiga, ini berapa hari keluarnya? 8. Sedangkan syaratnya berarti tidak memenuhi syarat. Karena darah keluarnya cuma keluar 8 hari. Sedangkan syaratnya harus 15 ya. Syarat mengikuti aturan ini nih. Maksudnya syarat itu. Syarat mengikuti aturan ini. Kalau seperti ini contohnya, maka yang dihukumi haid adalah ini. Ini haid. Ini haid. Ini nifas. Ini istihadah. Sudah. Sekarang bagaimana cara mandinya pemula seperti ini? Maksudnya pemula gimana tadi itu? Pemula itu maksudnya adalah perempuan yang pertama kali ngalamin istihadah. Ketika seperti ini, maka dia mandinya nunggu hari ke-15. Jadi ini nunggu hari ke-15 nanti di sini. Karena keluarnya tanggal 1, maka hari ke-15-nya tanggal 15. Di sini nih nanti mandinya. Selanjutnya nanti ada aturan baru. Aturan lagi nanti. Berikan ruwetnya, Masya Allah. Sudah? Sudah, kalau sudah seperti ini. Yang selanjutnya. Kalau sudah memenuhi 4 syarat di atas, maka semua darah qawi dan masa tidak keluar darah dimisahkan dihukumi haid. Semua darah dhaif adalah istihadah. Meskipun sampai berapa bulan. Baik darah qawi itu keluar lebih dahulu atau di tengah-tengah. Kan contohnya itu tadi.
Contohnya udah. Contohnya tadi udah. Qawi di akhir. Qawi di akhir. Qawinya di akhir. Tuh. Tuh. Ini yang darah haid itu. Ini yang darah haid, qawinya di akhir. Karena tidak memenuhi syarat kan? Yang selanjutnya adalah kalau tidak memenuhi syarat 4 tadi, maka yang dihukumi darah haid bukan darah qawi atau tapi haid sehari semalam. Contohnya ini. Contohnya ini. Contohnya ini. Tanggal 1 keluar darah. Tanggal 1 keluar darah 20 jam. Tanggal 1 keluar darah 20 jam. Itu warnanya hitam. 20 jam warna hitam. Disusul keluar darah terus nyambung sampai tanggal 25. Darah merah. Atau sampai tanggal 30 lah. Sampai tanggal 30 lah ini. Full. Jos. Yang dihukumi haidnya mana? Yang dihukumi haidnya hanya tanggal 1-nya doang. Kenapa? Karena tidak memenuhi darah qawi, darah yang hitam keluarnya cuma 20 jam. Sedang syaratnya minimal 24. Atau begini. Ini yang ribet lagi ini. Keluar darah 17. Keluar lagi. Kita lihat. Darah hitam keluar sampai tanggal 17. Disambung darah merah sampai tanggal 30. Sesuai dengan syarat tadi. Syaratnya darah hitam keluarnya harus 24, kurang dari 24. Yang kedua, darah hitam tidak boleh melebihi. Ini berapa hari? Sesuai dengan syarat? Disambung darah merah, maka nanti haidnya di sini sehari semalam. Makan tuh darah. Ruwet temen sih ya. Dah. Sampai sini paham ya? Kita hapus. Kita hapus ini semua.
Darah hitam keluar sampai tanggal 7. Darah merah sampai tanggal 30. Ini juga sama. Sampai tanggal darah merahnya sampai 30. Ini juga sama. Sampai tanggal 30. Ini sampai tanggal 7. Ini sampai tanggal 7. Ntar dulu. Ini jangan ini dulu. Dengerin. Ini penting. Ada perempuan biasanya kalau haid tanggal 7. Tiba-tiba pada bulan Juni dia mengeluarkan darah sampai tanggal 7 hitam, tanggal 8 buang berat sampai tanggal 30. Mandinya kapan? Mandinya di sini. Mandinya di sini. Karena dia baru ngalamin istihad. Lah, bulan Mei, Juni, Juli, bulan Julinya ngalamin seperti itu lagi, seperti bulan Juni. Biasanya haid tanggal berapa? Maka nanti mandinya di sini. Karena udah tahu sekarang. Al-ada tasbutu bil. Dah. Udah sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Nah, kita ulangi lagi. Kita buat contoh lagi. Tanggal sampai tanggal 30. Bulan Mei mengeluarkan darah sampai tanggal 30. Terus tembus. Tanggal 30 ini. Tanggal 30. Hitam semua darahnya itu. Itunya hitam. Ini pertama kali ngalamin istihad. Maka mandinya di sini nih. Karena baru ngalamin, sehingga aturannya di sini dulu. Baru bulan kedua nanti. Ternyata seperti itu lagi. Sampai tanggal 30 lagi. Ini kan tadi mandinya di sini nih, sehari semalam. Yang dihukum haid sehari semalam, berarti 5 waktu. 5 waktu. Berarti 2, 3 sampai 5, tanggal 15 gimana? Ya iya. Waduh. Udah sekarang gini. Kalau contoh seperti ini lagi, wah nyambung maning. Makan sama, ini kebalikan sini. Tuh. Itu sehari semalam lagi. Nanti sini mandi. Mandi sini, set.
Sini mandi. Mandi sama situ. Karena ngelihat ngukur pada patokan bulan Mei. Dia yang dihukumi apa? Yang dihukumi istihad. Yang dihukumi haid itu sehari semalam. Maka bulan Juninya maka ngikutin aturan Mei. Yang dihukumi haid berapa hari? Bulan Mei. Maka mandinya sehari. Dah. Mandinya sehari. Kesananya ya udah. Karena istihad udah. Sholat mandi dan seterusnya sholat. Lah kemudian bulan ketiga keluar lagi darah. Tapi sampai tanggal 15. Mandinya gimana? Ini selesai hari kelima sehari semalam mandi. Karena apa? Ngikutin ini kebiasaan. Di sini mandi karena ternyata haid semua. Ya ayo bisa berarti. Aduh, puyeng teman sih ya. Mau tunggu ya. Masih banyak tuh. Paling banyak pembahasan itu masalah istihadah. Itu ruwet pisan. Dah. Sekarang lagi ada perempuan, ini nyambung lagi ya, kayak tadi udah sama berarti sampai tanggal 30. Ini sama sampai tanggal 30. Ini sama sampai tanggal 30. Dah. Darahnya hitam maksudnya. Makanya pakai spidol hitam karena darahnya hitam. Cara mandinya ini ya. Biasanya dia haid 7 hari. Sehari-harinya, sebulan-bulannya bukan sehari-harinya. Sebulan-bulannya dia haidnya 7 hari. Ketika pertama istihadah, maka nanti di sini mandinya. Tetap. Hari kelima dari pertama keluar. Nah, bulan Juninya, bulan Mei kan dia pertama istihadah. Sekarang bulan Juni istihadah kedua, itu nanti mandinya di sini. Julinya sini, jadi setiap tanggal kalau ngalamin lagi terus gitu. Dikembalikan ke kebiasaan. Makanya ada buku khusus tentang karena ini penting nentuin ini. Mengingat waktu keluarnya darah itu penting sekali. Jam keluarnya darah, jam berhentinya darah itu sangat penting. Itu krusial itu. Sudah. Sekarang ada lagi. Beda lagi. Ada orang biasa haidnya berurutan. Bulan Januari 5 hari, bulan Februari 6 hari, Januari, Februari, bulan Maret 7 hari, Aprilnya 5 hari, terus. Jadi itu selang-seling.
Seumpama, ini harus seumpama. Seumpama, maka haid pertama mandinya. Ya tetap kalau istihadah pertama hari ke-15. Lah, sekarang istihadah yang kedua. Lah ini sini nih. 5, 6 tuh. Nah, ini mandi, ini mandi, ini mandi. Ini karena kebiasaan, ini karena kebiasaan, ini karena kebiasaan. Nah ini untuk orang yang lupa ya, lupa urutan. Pokoknya yang jelas 5, 6, 7 atau 7, 6, 5. Pokoknya begitulah. 5, 6, 7 atau 7, 6. Makanya saya bilang kalau terjadi lupa, maka ambil hitungan yang sedih. Ambil hitungan yang sedih. Maka ini nanti ini haidnya. Ini mandi. Ini mandi ihtiyat, ini mandi ihtiyat. Namanya tuh. Jadi 3 kali mandi tiap hari. Udah gitu ya, udah paham ya. Jadi oleh karenanya kebiasaan atau aktivitas rutin haid itu harus benar-benar diperhatikan karena mempengaruhi apa? Mempengaruhi tentang masalah sholat. Ketika istihadah ingat dirinya pernah haid 5 hari pada 10 hari pertama, tapi ia lupa permulaannya, namun tetap ingat tanggal 1 suci. Ya itu seperti itu. Wah ini akan bisa contoh ya. Jadi itu singkat sajalah. Kita singkat saja seperti itu bahwa mubtadi'ah, ada muqtadah. Kalau mubtadi'ah itu perempuan yang apa? Pertama kali ngalamin istihadah. Kalau muqtadah yang sudah ngalamin istihadah. Namanya muqtadah. Terkait masalah yang penting itu adalah yang terpenting ini kan kasus jika memungkinkan terjadi. Ini kasus jika memungkinkan terjadi. Memang kadang-kadang ada karena istiqro'nya ulama ini, penelitiannya ulama. Namun yang perlu dan penting itu adalah masalah tentang ini nih, datang dan perginya manik. Paling penting itu. Sebab kenapa dikatakan penting? Sebab terkait masalah wajibnya dan larangan terkadang harus sholat dan terkadang jangan sholat. Awas. Maka di situ harus diperhatikan. Dibilang jangan sholat, dibilang suruh sholat, nggak sholat. Ini kan karena ketidakpahaman. Oleh karenanya perlu amat sangat diperhatikan dengan seksama. Dimulai dari pertama darah keluarnya, jamnya darah keluar, jam berhentinya darah, kemudian dihitung waktu sholat.
waktu sholat dihitung dan seterusnya. Ini sehingga memperkirakan apa ada sholat yang merupakan tanggungan qadha untuk kita, ada nggak lah itu di situ. Kita tahunya di situ. Kalau tidak ada, ya sudah. Tapi kalau ada, ya kita harus kerjakan. Makanya mengqadha istilahnya kan, kayak tadi itu kan mengqadha. Oleh karenanya amat sangat dianjurkan memiliki buku haid, kebiasaan haid tiap bulannya. Ini kita studi kasus saja. Kalau Zahro, kamu kalau haid, Zahro kondisi arane kang aran Zahro. Dari kia siapa? Kamu tiap bulan rutin? Setiap bulan 7 hari apa 10 hari? Apa ganti-ganti? 7 hari terus ya? Ya. 10 hari terus. Kamu? Apa? 10. Oh, kompak temen Ira. Kalau tidak 7 hari terus 7 hari. Sisa ya? 5. Kadang-kadang 5. Ini hitung itu. Kan berarti ada perbedaan sini. Kadang 5, kadang 7. Ini ingat. Sehingga runtutan itu Januari 5, Februari 7, Maret 5. Itu kalau seperti itu nanti terkait masalah kalau naudzubillah terjadi istihadah, ini urutan ini menentukan penentuan hukum haidnya nanti. Haidnya mana? Kalau istihadah. Enok. Ganti-ganti. Ya wis ku dihitung. Nah. 89, bukan saja-saja ya. No. Emang haid Bapak? Kumbu ya gimana? Oh 9. Oh iya. Ibu berapa? 7 hari. Nah, itu seperti itu. Kan tiap bulan kadang-kadang kan Januari kan kayak ini tuh. Januari 5 hari kan? Ini Januari, ini Februari, ini Maret, kan? Kemudian terjadi istihadah berat, kan gitu. Mandinya di sini, pertama kan gitu. Nanti datangnya sehari semalam. Nah, istihadah kedua lah ini, larinya ke 5, dihitung. Makanya penting sekali, ada hitungan. Ada buku khusus. Ini repotnya kan. Orang kan semua tidak ada. Jarang orang yang punya buku khusus haid itu nggak ada. Jarang. Kecuali yang memang pernah ngerti masalah ini. Karena menentukan masalah hukum ini. Penentuan masalah tentang ketika suatu saat perempuan mengalami istihadah. Ini mengaitkan hukum haidnya gimana ini. Kan ruwet. Kalau nggak ingat, nanti hukumnya beda lagi, nggak seperti ini. Kalau kelalen, kalau lupa, nanti nggak seperti ini lagi hukumnya. Oleh karenanya, supaya kita ambil keyakinan yang penuh, maka kita buat catatan khusus tentang kasus kita pribadi dalam masalah haid. Itu ada urutannya. Bulan Januari haid dari tanggal sekian sampai sekian. Bulan Februari sekian-sekian. Terus itu ada. Warahnya darah dan seterusnya itu ada. Darah kuat, darah lemah. Itu ada penentuan hukumnya. Udah paham ya? Oleh karenanya lebih waspadalah dari mulai sejak sekarang. Buatlah skema catatan pribadi dalam masalah haid untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak memungkinkan. Dulu santri dulu ketika saya ngaji haid, itu setelah materi selesai, semua materi ini selesai, maka anak buat tadi kasus. Silakan nyari kasus, dia bahas bareng. Itu dulu. Wah, sehingga rame. Ada kasus yang ruwet memang. Ada satu anak yang kasusnya ruwet. Sehingga dibahas sampai saya kemudian ngebel guru saya.
Ini bagaimana? Kata guru saya ini begini. Oh ya udah, jas. Seperti itu. Dulu saya pertama kali pulang dari pondok. Dulu ribetnya bukan main. Jangan main Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sampai sini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.